Om Swastiastu, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Inyoman Sutarjana. Kita akan belajar bersama materi agama Hindu. Dalam hal ini yaitu hukum Hindu. Hindu bisa dikatakan sebagai sebuah hukum. Karena hukum ini adalah aturan yang mengikat perilaku manusia. Hindu merupakan tuntunan perilaku manusia yang bersumber pada kitab suci Weda. Adanya hukum Hindu ini tentu saja untuk mengarahkan kita untuk mewujudkan moksa dalam kehidupan ini, yaitu suatu keadaan suka tanpa wali duka. Kita merasakan kebahagiaan tertinggi dan tidak ada duka atau penderitaan. Dalam ajaran Hindu mengenal beberapa hukum. Yang pertama adanya reta. Reta ini adalah hukum alam. Kita melihat di sekitar kita semua berlaku terikat oleh hukum alam. Pancamahabhuta di sekitar kita bergerak sesuai dengan hukum alam. Bumi, planet, dan tata surya juga bergerak secara alami berdasarkan hukum alam. Yang kedua, kita sering mengenal karma pala, yaitu hukum karma. Setiap perbuatan yang kita lakukan ini akan mendatangkan pahala. Jika perbuatannya positif, tentu pahalanya akan positif juga. Begitu juga dengan perbuatan yang negatif. Karma pala ini sangat ditaati oleh umat Hindu, sehingga perilaku kita menjadi terkontrol. Yang ketiga, kita mengenal hukum Ruwa Bineda. Dua unsur yang berbeda, yang tidak bisa dihilangkan, tapi saling melengkapi. Misalnya adanya siang dan malam, laki-laki perempuan, purusa pradana, ataupun kebaikan dan keburukan. Selanjutnya adalah hukum dharma. Hukum dharma ini memiliki kaitan dengan reta. Bahwasanya hukum dharma ini dibuat supaya umatnya itu tunduk kepada reta atau hukum alam. Dharma ini hukum dibuat oleh manusia. Misalnya, kita mencegah terjadinya banjir, maka dibuatlah aturan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari hukum-hukum itu ada banyak ajaran-ajaran Hindu yang mengharapkan adanya keselarasan atau keharmonisan. Yang pertama adalah Trihita Karana. Kita berusaha mengendalikan perilaku kita agar tetap harmonis, terjaga hubungan kepada Tuhan, parayangan, kepada sesama, pawongan, ataupun kepada palemahan. Yang kedua, Tatwamasi. Kita menjaga perilaku kita, karena sesungguhnya kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama dijiwai oleh Atman. Ketika kita
melukai seseorang, itu sesungguhnya kita melukai diri sendiri. Yang ketiga, catur asrama. Nah, ini mengatur tugas dan kewajiban manusia sesuai dengan usianya. Ketika remaja, diharapkan kita menuntut ilmu. Kemudian setelah dewasa, kita berumah tangga. Wanapraste, kita menarik diri dari hiruk pikuk duniawi. Kemudian sannyasin atau biksuka, kita melepaskan diri. Yang keempat ada catur warna, kita memiliki minat dan bakat masing-masing sehingga kita akan memiliki 4 profesi yang bisa kita geluti. Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisya. Semua ini penting karenanya kita harus saling bekerja sama. Kemudian Trikaya Parisuddha. Ajaran ini menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar semua mengarah pada kebaikan atau dharma. Peranan Hindu ini dijelaskan dalam kata-katanya Albert Einstein. Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Orang pintar saja namun tidak memiliki kesadaran agama, maka kepintaran itu bisa jadi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Orang beragama saja tentu memerlukan ilmu juga untuk yang mewujudkan tujuan hidupnya untuk diri sendiri ataupun keluarga. Demikian sedikit pemaparan bahwasanya Hindu ini adalah sebuah hukum di mana di sana ada tuntunan kita bagaimana berperilaku agar tetap mengarah ke hal yang baik. Perilaku ini tentu saja bertujuan untuk mewujudkan moksa sebagai tujuan tertinggi agama Hindu. Demikian sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.